Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurjana dari UPTD SDN 3 Wanguk. Saya calon guru penggerak angkatan 9. Di sini saya akan memaparkan modul aksi nyata modul 1.4 yaitu budaya positif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala kulli syai'in wa sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir di sini. Kita bisa berkumpul di ruangan yang sejuk ini, yang indah ini, yang adem ini. Di sini saya akan memaparkan aksi nyata saya di modul 1.4 tentang budaya positif. Kebetulan saya sedang menjadikan guru penggerak di angkatan 9. Nah, nanti kita akan belajar bareng-bareng apa sih budaya positif itu. Selamat datang di penyebaran pemahaman budaya positif kepada teman-teman saya di UPTD SDN 3 Wanguk. Nih, konsep inti budaya positif yaitu ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi ruang guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Di sini ada pembelajaran dengan paradigma baru. Apa sih pembelajaran dengan paradigma baru? Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dan sudah kita tahu profil pelajar Pancasila yaitu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ada berkebinekaan global, ada mandiri, ada bergotong royong, ada bernalar kritis, dan ada kreatif. Di mana beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yaitu tentang keimanan kita kepada Sang Pencipta, baik itu agama Islam, Kristen, Konghucu, Buddha, Hindu, dan lain sebagainya. Kita wajib mengimaninya. Berkebinekaan global yaitu kita sebagai guru harus mampu menguasai apa yang ada dari luar, kita kuasai dan difilter atau disaring dengan kebudayaan kita sebagai masyarakat Indonesia. Seperti contohnya tentang budaya luar adalah tentang keberagaman budaya luar kita terapkan di Indonesia yang sama dengan budaya Indonesia sendiri. Sedangkan mandiri, kita mengajak siswa itu untuk belajar mandiri tentang minat dan bakatnya. Jadi anak itu tidak bisa dipaksakan karena semua anak itu mempunyai minat, bakat berbeda-beda, cara belajarnya berbeda-beda, pengetahuan IQ-nya juga berbeda-beda, kondisi sosial, ekonomi, dan keluarganya juga berbeda-beda. Dari mandiri ini kita mengasah anak, melatih anak bagaimana dia bisa belajar secara mandiri. Kita sebagai guru hanya tugasnya sebagai fasilitator, atau kalau nggak sebagai fasilitator kita turun sedikit menjadi pemantau. Setelah perkenalan kritis, jadi anak ini kita harus bisa menyesuaikan anak ini, atau si anak ini kita arahkan, kita bimbing supaya dia bernalar kritis, dia bisa menemukan masalah, bisa menemukan masalah, bisa mencari solusi dari masalah itu sendiri, dan menyimpulkan masalah itu sendiri atau dalam tahapan belajarnya. Lalu ada kreatif, di sini anak dididik menjadi sekreatif mungkin dengan minat dan bakatnya. Tentang dia bisa mengaitkan atau
ini biar kreatif anak itu. Lalu bergotong royong bekerja sama dalam hal kebaikan juga. Di sini ada lagi mini konsepsi tentang teori kontrol. Ada ilusi guru mengontrol murid, ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, dan ada ilusi bahwa rasa bersalah dikritik mampu menguatkan karakter. Apa sih ilusi itu? Apa sih ilusi guru mengontrol? Ilusi itu kalau menurut saya adalah khayalan ya. Jadi kita berkhayal guru kita sebagai guru mengontrol murid. Kita berkhayal penguatan positif efektif itu bermanfaat sekali. Dan kita sebagai orang dewasa yang notabene di SD itu selalu memaksa murid, kamu harus begini, kamu harus begitu. Dan membuat ilusi rasa bersalah dan kritik mampu menguatkan karakter. Jadi ini tuh khayalan kita sebagai guru. Di sini ada mengubah paradigma stimulus respon pendekatan teori kontrol. Stimulus respon yaitu realitas kebutuhan kita sama, semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat kebutuhan gagal, dan model berpikir menang atau kalah itu ada di stimulus respon. Sedangkan yang harus kita tekankan adalah teori kontrol, yang dimana realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi setiap anak itu berbeda-beda ya Pak Bu. Anak A tidak mungkin sama dengan anak B. Anak B pun tidak mungkin sama dengan anak C. Otomatis kan kebutuhannya berbeda. Setiap orang memiliki gambaran berbeda-beda. Si A gambarannya mungkin akan seperti ini, si B juga seperti ini. Intinya setiap orang memiliki gambaran berbeda-beda. Saya dengan ibu juga kan terkadang mempunyai gambaran yang berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita sebagai pendidik atau anak itu berusaha memandang orang lain tentang dunianya dia, saling menghargai. Di sini anak-anak ditekankan untuk saling menghargai, saling menghormati, dan semua perilaku memiliki tujuan. Kita mengajar ini tujuannya seperti apa? Tujuannya agar apa? Anak si A atau anak bernama Doni, dia perilakunya itu akan memiliki tujuan. Contohnya, dia mengerjakan soal matematika. Berarti tujuannya dia harus selesai untuk mengerjakan soal matematika itu. Si Edi, contohnya dia sedang menggambar, melukis. Maka tujuannya dia harus selesai untuk melukis atau menggambar. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Memang. Jadi di guru penggerak itu kita sendiri yang mampu mengontrol diri kita sendiri. Anak-anak juga yang bisa mengontrol diri anak-anak mereka sendiri. Bukan orang lain Bapak Ibu. Bukan gurunya, bukan temannya, atau bukan orang tuanya. Bukan. Tetapi mereka sendiri, diri sendiri yang mampu mengontrol di dalam perilakunya. Nah, kita juga sebagai guru tidak bisa mengontrol orang lain atau tidak bisa mengontrol anak didik kita. Ya sudah ada banyak kejadian juga kan, kadang anak-anak disuruh istirahat, tetapi ada yang mau istirahat, ada yang tidak. Berarti kan di situ ada yang istirahat, mungkin dianya ingin istirahat. Kalau tidak ada, mungkin dianya tidak ingin istirahat. Itu kan berarti kita tidak bisa mengontrol mereka, kemauannya mereka. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru dan model berpikir menang-menang. Jadi kita di sini anak-anak berpikir untuk selalu menang. Di sini ada disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Sedangkan disiplin
merupakan salah satu cara penerapan disiplin dengan bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, reward, ancaman atau hukuman. Ibu, di sini ya, terkadang kita itu sebagai seorang pendidik itu ternyata tidak boleh memberikan reward, ternyata tidak boleh memberikan hukuman, ancaman. Sedangkan bukan hanya ibu saja, saya juga terkadang sering, siapa yang bisa mengerjakan soal matematika di depan akan ibu kasih permen. Ternyata itu tidak boleh Bapak Ibu. Itu ternyata akan memancing anak, oh kalau saya bisa saya akan dapatkan imbalan dari ibu. Ternyata itu tidak boleh di dalam disiplin positif ini. Dan hukuman juga, di dalam hukuman juga ternyata walaupun hukumannya itu mendidik ya Bapak Ibu, seperti kalau telat disuruh membuang sampah sembarangan atau mengerjakan soal yang lebih banyak, itu ternyata tidak boleh Bapak Ibu. Di dalam hukuman juga di sini nggak boleh, jadi tidak boleh ada reward ataupun tidak boleh ada hukuman. Dan di sini sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan, motivasi, dan universal, memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi kita mendorong atau anak itu mempunyai, bagaimana si anak itu mempunyai perilaku, merubah perilaku mereka ke arah yang lebih baik. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus responnya ada realitas kebutuhan kita sama, semua orang melihat hal yang sama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain, pemaksaan ada pada saat tujuan, baru berpikir menang atau kalah. Nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh kebajikan institusi atau organisasi adalah yaitu 1. Profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, inovatif, dan bernalar kritis. Program KYT-nya adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Lalu ada keterampilan hidup, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Di sini ada tidak merendahkan orang lain ya Bapak Ibu. Kadang tuh anak-anak kan sering tuh ada yang ejek-ejekan dengan orang tua, hina-hinaan. Itu di sini sangat dilarang sekali. Sangat dilarang sekali. Jadi nanti si anak yang diajak akan down, tidak percaya diri, sehingga akan mempengaruhi belajarnya dan memberikan yang terbaik dari diri. Kita sebagai pendidik wajib memberikan yang terbaik untuk diri kita, untuk peserta didik, untuk bangsa kita. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Tapi sebelum ke 5 itu, saya akan menjabarkan kebutuhan dasar manusia itu adalah apa sih? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi
Jadi kebutuhan dasar manusia itu ya kita melakukan hal yang lebih baik, mendapatkan apa yang kita inginkan, memiliki tujuan, usaha yang terbaik juga agar semuanya terpenuhi dengan baik. Nah, di sini Bapak Ibu guru, kebutuhan dasar manusia. Yang satu bertahan hidup, yang dua rasa kasih sayang, tiga penguasaan, empat kebebasan, lima kesenangan. Nah, mungkin di sini Bapak Ibu ada yang mau bertanya tentang lima ini? Apa sih bertahan hidup itu? Rasa kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Gimana Bu? Ya, gimana Bu? 5 kebutuhan dasar manusia salah satunya adalah penguasaan. Iya. Nah, untuk penguasaan itu saya kurang paham dalam hal apa gitu. Penguasaan dalam Ya. hal apa? Penguasaan dalam hal apa? Jadi di sini Bu, tadi kan sudah dijelaskan bahwa yang mampu mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Jadi penguasaan di sini kebutuhan manusia itu tidak bisa dikontrol orang lain. Jadi dia itu berkuasa atas diri dia sendiri. Dia tidak bisa diatur oleh orang lain. Dia tidak bisa mengatur orang lain. Jadi di sini penguasaannya. Seperti itu Ibu Iki. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ada Bapak Ibu lagi yang mau bertanya? Kebebasan, kesenangan, rasa kasih sayang, bertahan hidup. Untuk bertahan hidup, kita sudah tahu ya, setiap makhluk hidup itu pasti mempertahankan hidupnya. Bertahan hidup dengan cara bagaimana sih? Satu, dengan cara mencari makan atau makanan, mempunyai tempat tinggal, perlindungan yang aman, nyaman, terus tercukupi segala kebutuhannya. Bertahan hidup di sini mempunyai tempat tinggal yang nyaman, aman. Jadi nyaman, aman juga bisa didapatkan dari keluarga. Keluarganya itu bagaimana? Keluarga yang harmonis kah? Keluarga yang sering broken kah? Keluarga yang sering membelah-belah anaknya kah? Atau keluarga yang hanya otoriter, memaksa? Ada sebuah kasus Bapak Ibu, ternyata perceraian juga tidak selalu membuat broken. Kenapa Bu perceraian tidak bisa membuat broken? Yang dinamakan broken adalah orang tuanya tinggal satu rumah, tetapi di dalam satu rumah itu dia selalu bertengkar sehingga sering dilihat oleh anak-anaknya. Itu yang dimaksud broken ya Bu. Jadi antara kedua orang ini, antara ibu dan bapaknya ini tidak saling bekerja sama untuk membahagiakan anaknya. Ya contohnya tadi bertengkar terus di hadapan anak. Dan perceraian juga tidak termasuk broken. Kenapa? Jika perceraiannya yang bermasalah kan pernikahannya bukan orang tuanya, tetapi jika orang tuanya ini saling kerjasama untuk memenuhi kasih sayang anaknya, memenuhi segala kebutuhan anaknya, dia tidak akan merasakan broken. Dia akan mendapatkan rasa cinta kasih sayangnya terhadap orang tuanya, walaupun tinggal terpisah. Mungkin seperti itu, Bapak Ibu. Ada rasa kasih sayang jelas di sini. Seorang anak atau kita semua pasti membutuhkan yang namanya kasih sayang. Entah kasih sayang dari ibu, bapak, kakak, adik, saudara, teman, suami, istri, dan yang lainnya. Setiap anak itu juga pasti sama, ingin merasakan rasa kasih sayangnya. Kita bagaimana mengimplementasikan rasa kasih sayang kita, mencurahkan rasa kasih sayang kita kepada anak didik kita. Penguasaan tadi sudah, kebebasan dan kesenangan. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada kebebasan. Bebas dalam hal apapun, bisa melakukan hal-hal yang mereka mau, kesenangan yang mereka mau, tetapi dalam tanda kutip hal-hal yang positif Bapak Ibu, hal-hal yang akan berdampak baik untuk kelangsungan mereka. Lalu bagaimana Bu jika ada seorang anak yang melakukan atau kebebasannya melakukan hal-hal yang negatif? Kita arahkan supaya menjadi lebih baik lagi.
Motivasi perilaku manusia. Ada motivasi intrinsik dan ada motivasi ekstrinsik. Di mana intrinsik itu berarti dari dalam dirinya, sedangkan ekstrinsik itu berarti dari orang lain. Motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi setiap anak itu pasti mempunyai angan-angan ya ibu bapak ya. Angan-angan mereka akan seperti apa, mereka harus bagaimana. Itu yang dimaksud nilai-nilai intrinsik itunya yang ada pada diri anak. Sedangkan motivasi ekstrinsik itu seperti tadi, siapa yang bisa mengerjakan soal matematika ke depan itu kasih permen. Itu berarti dari orang lain. Dia mengerjakan sesuatu ingin mendapatkan imbalan atau ingin mendapatkan upah. Untuk motivasi ekstrinsik untuk mendapatkan imbalan dari orang lain untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi sudah ini. Hukuman. Di sini ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi, ada pemantau, ada teman. Nah, kita sebagai guru itu sebagai di posisi kontrol yang mana sih Bu? Apakah sebagai penghukum? Apakah sebagai pembuat rasa bersalah? Apakah sebagai teman? Apakah sebagai pemantau atau sebagai manajer? Coba kita renungkan. Selama ini kita menjadi guru itu sebagai guru yang apa ya? Posisi kontrolnya? Apakah sebagai penghukum? Atau pembuat rasa bersalah? Atau teman? Pemantau atau manajer? Mungkin Bapak Ibu juga sudah menyiapkan jawabannya di hati masing-masing. Pasti ada. Hukuman. Di sini ada hukuman. Hukuman tidak terencana Bapak Ibu. Tiba-tiba kalau hukuman itu murid tidak tahu apa yang terjadi atau dilibatkan bersifat satu arah, berupa hukuman fisikis atau fisik. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Dia telat, si anak telat, langsung aja assalamualaikum Bu, Kak, masuk ke kelas. Karena si ibu guru ingin menertibkan, ingin mendisiplinkan, dia menghukum. Kamu karena telat, silakan kamu ambil sampah atau mengambil batu dan buang ke tempat pembuangan sampah yang akhir. Itu bersifat satu arah Bapak Ibu. Itu hanya sepakati oleh satu orang saja, yaitu guru. Si anak didiknya nggak dibuat kesepakatan. Itu hanya disepakati satu orang saja, guru. Anak didik, peserta didik atau siswa tidak tahu apa-apa. Duh, saya telat, hukumannya apa ya? Dia tidak akan tahu hukumannya karena spontan dari bapak dan ibu guru. Di sini ada konsekuensi terencana atau disepakati bersama. Murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Konsekuensi contohnya begini, kita masih di kasus yang sama ya Bapak Ibu, telat, tapi sebelum ke penghukuman itu jauh-jauh hari atau sebelumnya kita sudah membuat kesepakatan antara si anak dan guru. Jika kalian telat, hukuman apa yang akan kalian terima? Nanti kan anak-anak mengucapkan, Bu, buang sampah, Bu, push up, Bu, lari, Bu, denda, kan seperti itu. Itu berarti disepakati antara guru dan murid. Murid juga tetap dibuat tidak nyaman. Karena apa? Dia harus melakukan konsekuensi itu yang telah disepakati. Sikap guru selalu memonitor murid. Jadi sikap guru itu selalu melihat apa yang murid lakukan. Restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid dengan memperbaiki kesalahan. Yang keduanya proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Saya ada kasus Bapak Ibu waktu itu. Anak didik saya selalu telat
telat dalam masuk kelas. Sebelum saya belajar di PGP ini, ya saya selalu menjadi penghukum. Kamu telat, silakan ambil sampah, buang sampah. Ternyata setelah saya telusuri, saya belajar PGP ini, saya menggunakan posisi kontrol manajer restitusi ini. Saya tanya dulu Bapak Ibu, kenapa sih kamu telat? Kenapa kamu telat? Ternyata jawabannya, saya tidurnya malam, Bu. Kenapa kamu tidurnya malam? Saya scroll TikTok, Bu. Jawabannya seperti itu, Bu, Bapak Ibu. Itu anak murid saya kelas 5. Dia bermain HP sampai malam, sampai jam 11, jam 12, jam 1. Sehingga mengakibatkan apa? Dia telat bangunnya. Otomatis jika telat bangunnya, berangkat sekolah juga akan telat. Seperti itu. Lalu saya menanyakan, apakah kamu mau merubah sikap kamu ini? Ya Bu, saya mau merubah. Keyakinan kelas apa yang kamu sepakati? Dia menjawab sendiri. Bagaimana cara kamu mengubah agar kamu tidak telat lagi? Dia menjawab, saya kalau bermain HP jam 9 sudah saya tutup lalu tidur Bu, agar saya tidak kesiangan lagi. Contoh penerapan kasus pada posisi kontrol guru. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara bendera. Senin kemarin ya Bapak Ibu, itu banyak sekali. Ada berapa anak? 9 anak. Mereka tidak memakai atribut lengkap. Lalu apa? Anak-anak dihukum. Dibariskan satu baris sampai 9 anak. Di sini ada sifat guru, ada penghukum, pembuat rasa bersalah, ada apa lagi di sini? Ada manajer, ada teman, ada pemantau. Nah, penghukum jelas Bapak Ibu guru. Di sini kita langsung hukum dia tanpa dia membela dirinya sendiri. Kamu karena tidak memakai atribut lengkap, dikumpulkan, buang sampah satu badan dan membuangnya. Itu sering. Sedangkan pembuat rasa bersalah, kita tanyain satu-satu. Harus berapa kali ibu beritahumu sih nak? Namun kamu selalu mengecewakan ibu. Apakah kamu melihat ibu dimarahi bapak kepala sekolah? Itu kita seolah-olah kita membuat mereka tuh merasa bersalah kepada diri kita, sehingga mereka ada rasa tidak enak gitu. Oh iya ya, kalau saya melanggar, ibu yang akan dimarahin sama bapak kepala sekolah. Jadi kami sebagai gurunya membuat mereka itu mempunyai rasa bersalah. Lalu ada di sini ada manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Kita di posisi manajer ini bertanya dulu, lalu bagaimana si anak itu supaya bisa memperbaiki kesalahannya. Pastikan berbagai macam jawabannya. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Pasti mereka bertanya, ya Bu, saya kesalahannya tidak memakai atribut lengkap. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Pasti anak menjawab, saya akan memakai atribut yang lengkap Bu, dari mulai sepatu yang hitam, sabuk, logo sekolah, logo daerah, bendera, dan makanan. Lalu di sini ada teman. Jadi kita sebagai guru memposisikan kita sebagai teman. Ayolah berubah, lakukan ini demi ibu ya nak. Itu kata-kata teman ibu. Itu kata-kata teman. Ayolah sini kamu berubah biar ibu tidak dimarahi. Ayolah berubah demi ibu ya nak ya. Jangan kayak gini lagi ya nak ya. Jangan seperti ini lagi. Itu adalah kata-kata kita sebagai guru teman. Kita mau bertanya. Ya Bu, saya Bu. Saya masih kurang paham dengan orang lain bisa mengontrol saya. Telekontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, saya kurang paham di situ. Soalnya ketika ibunya jelaskan, ketika istirahat, anak tidak mau istirahat, itu ya hanya anak yang bisa mengontrol dirinya. Nah, itu harusnya seperti apa? Sedangkan guru itu kan
harus bisa mengontrol anak-anaknya biar tidak ribut ketika istirahat anak-anak berada di luar. Nah, kalau kita tidak bisa mengontrol anak-anak, berarti apa fungsi guru di sini? Fungsi guru ya Bu, di sini dalam hal mengontrol anak-anak atau siswa itu. Jadi kita memposisikan diri kita itu sebagai manajer. Sebagai manajer, pasti kan ditanya dulu, kenapa sih kamu nggak mau istirahat? Kan sedangkan kamu kan tahu istirahat itu pasti ada batasnya. Contoh di SD kita istirahatnya itu 20 menit atau 25 menit atau 30 menit. Jika kamu tidak istirahat, maka kamu akan lapar. Jika kamu lapar, kamu tidak akan fokus ke pelajaran selanjutnya. Nah, si anak pasti menjawab, Bu, saya tidak mau istirahat mungkin karena ruang jadinya tidak ada, atau mungkin dia masih kenyang. Nah, fungsi kita sebagai guru, kita sebagai fasilitator untuk memfasilitasi. Dan tadi kan Bu bilang bagaimana jika istirahat, bagaimana Bu tadi istirahat ada batasnya. Kalau pas masuk dia mau istirahat bagaimana? Seperti itu Bu. Jadi begini Bu. Pertama kita bertanya dulu, kita fasilitasi dulu dengan pertanyaan-pertanyaan kita. Kamu kenapa tidak mau istirahat? Mengapa? Ada apa? Sedangkan kamu itu tahu istirahat itu ada batasnya. Di sekolah kita mempunyai aturan sekolah yang harus disepakati oleh warga sekolah. Warga sekolah itu adalah kamu, guru, itu ada aturannya. Jika kamu pas istirahat tidak mau istirahat, dan pas jam pelajaran kamu mau istirahat, itu benar atau salah? Kamu melanggar aturan sekolah atau tidak? Karena dia sudah tahu aturan sekolahnya bagaimana, pasti dia menjawab tidak. Posisi kontrolnya sebagai fasilitator. Konsekuensinya, jadi kita bikin konsekuensi dulu Bu, kesepakatan dulu dengan anak itu. Jika kamu tidak istirahat hari jam sekarang, kamu mau tidak boleh keluar pada saat jam pelajaran, walaupun kamu ingin minum sekalipun, walaupun kamu ingin jajan. Di situ udah ada tuh kesepakatan antara guru dan murid. Mungkin karena kita sudah mempunyai kesepakatan dengan dia menjawab boleh Bu. Dan pada saat jam masuk, contoh udah jam masuk ya Bu, dia ingin istirahat, ya kita tanyakan lagi kesepakatan apa tadi yang sudah kamu buat dengan ibu. Dia pasti ingat dan dia akan menjaga kesepakatan itu sampai jam istirahat. Mungkin seperti itu Bu. Jadi tugas kita sebagai guru adalah memfasilitasi keadaan. Jawabannya sangat jelas. Ya mungkin ada lagi yang mau bertanya Ibu? Coba. Iya Bu. Apa perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas? Keyakinan kelas dengan peraturan kelas bagaimana tadi? Keyakinan kelas di sini. Keyakinan kelas, peraturan kelas mana Bu? Bentar ya Bu, sabar. Keyakinan kelas, aduh. Kebutuhan dasar, motivasi perilaku, kontrol, hitungan, pemantau, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Iya Bu. Jadi di keyakinan kelas ini adalah merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri anak sendiri Bu. Jadi keyakinan kelas adalah kita memfasilitasi atau memotivasi yang ada pada diri anak sendiri. Seperti keyakinan kelas itu kan nggak boleh ada kata-kata dilarang, tidak boleh, tetapi harus ada penyemangat seperti saling menjaga toleransi, saling menghargai, saling menghormati. Itu ada di keyakinan kelas. Itu disepakati Bu antara murid dan anak. Sedangkan peraturan kelas
itu dibuat oleh guru dan siswa, suka tidak suka wajib anak mentaati peraturan kelas. Jadi misalnya ada anak nih yang tidak cocok dengan peraturan kelasnya, dia terpaksa karena sudah ada peraturan kelas. Tetapi di keyakinan kelas ini semuanya itu tidak ada larangan, tetapi hanya ada kata-kata memfasilitasi, menjaga, menghormati, menolong, gotong royong. Sedangkan peraturan kelas itu wajib, suka tidak suka anak wajib mentaati peraturan kelas tersebut. Seperti itu sih Bu. Mungkin kalau ada yang salah mohon maaf, bisa dikoreksi lagi. Contohnya seperti ini Bu. Di dalam keyakinan kelas itu ada disiplin, ada saling menghormati dan menyayangi antar sesama, antar teman, antar guru, mandiri dalam hal belajar ya Bu ya. Berarti tidak mandiri dalam belajar, berarti dengan tidak lain anak-anak itu kan berarti dilarang untuk mencontek karena mandiri belajar. Di sini keyakinan kelas. Mama apa sih keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Tadi Ibu Bapak, minggu kemarin saya sedang membuat keyakinan kelas dengan anak-anak. Saya bagikan kertas satu-satu. Lalu silakan anak-anak buat keyakinan kelas masing-masing. Bu, berapa? Bu, jumlahnya berapa? Boleh 1, boleh 2. Ingat ya, keyakinan kelas itu jangan ada kata-kata dilarang. Baik Bu. Setelah mereka menulis, mereka sangat antusias sekali Bapak Ibu. Mereka tempelkan di papan tulis. Mohon maaf papan tulisnya agak berat ya. Memang seperti itu di kelas saya, di kelas 5. Nanti insya Allah diperbaiki lagi papan tulisnya. Mereka tempelkan, lalu mereka baca satu persatu. Setelah ada keyakinan kelas ini, di dalam pembelajaran ada yang ribut. Ibu, itu ribut. Konsekuensinya apa ya Bu? Tadi konsekuensinya apa? Jadi anak sendiri yang akan menerapkannya, anak sendiri yang mengingatkannya, anak sendiri yang mengingatkan, dan anak sendiri itu pula yang akan memberitahu temannya. Itu di posisi keyakinan kelas. Nah, posisi pembentukan keyakinan kelas ini kata-katanya saya tidak memakai kata-kata yang banyak Bu, sedikit tetapi mudah diingat. Sesuai dengan kondisi kelas kita pasti berbeda-beda, antara kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu berbeda. Dan yang dilibatkan adalah warga kelas untuk membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Iya, masing-masing itu. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Waktu di modul 1.4 kuliah positif, saya membuat segitiga restitusi. Di sini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar menghasilkan murid yang bertanggung jawab dan mandiri. Di segitiga restitusi itu ada yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua ada validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga ada menanyakan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas apa yang kalian langgar? Di menstabilkan masalah berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah sebagian dari proses pembelajaran. Kita tahu ya Bapak Ibu, setiap manusia itu pasti pernah melakukan salah, pernah berbuat salah, tetapi proses pembelajaran atau proses kesalahan itu membuat kita belajar lebih baik lagi. Oh, yang kemarin itu salah, berarti saya tidak boleh seperti ini lagi. Kan seperti itu. Dan di sini pasti seorang guru itu akan bertanya, berbuat salah itu wajar, karena tidak semua manusia yang sempurna. Kami para guru itu juga pernah melakukan kesalahan. Lalu di sini ibu guru, ibu bapak guru, ibu ingin kamu dan ibu mencari solusi ini, ibu tidak mau mencari siapa yang salah. Jadi kita cari solusinya, kita sudah cari solusi, lalu kita pecahkan solusi dan kita pecahkan masalah itu. Ada validasi tindakan yang salah.
Berdasarkan setiap prinsip perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Pastikan kalau kita membuat kesalahan ada alasan Bapak Ibu. Mengapa kita membuat kesalahan seperti itu? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan hal yang buruk daripada ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Seperti kemarin kan ada Bu di kelas itu dia memaki-maki, dia memarahi temannya karena apa? Hasil kerja dia atau hasil ulangan dia dicontek oleh temannya. Dia marah-marah, dia tidak terima Bapak Ibu. Dia marah-marah, dia memaki, dia mengubrak meja. Padahal marahnya itu sudah sangat-sangat marah. Dia mungkin bisa saja memukul yang menconteknya. Cuma dia tahan. Di sini berarti kan dia padahal kamu bisa melakukan hal yang buruk. Hal yang buruk berarti seperti memukul, menendang. Tetapi dia tidak melakukan. Dia hanya marah-marah, memaki, dan mengubrak meja. Menanyakan keyakinan kelas. Setelah kita mencari solusi, kita memvalidasi, kita menanyakan keyakinan kelas. Pasti setiap kelas ada keyakinan kelas masing-masing. Berdasarkan motivasi kontrol, pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita? Jelas tadi keyakinan kelas kita ada saling menghargai, saling menghormati, tenggang rasa, solidaritas. Keyakinan kelas apa yang sudah disepakati? Seperti apa gambaran kelas yang ideal untuk kamu? Kelas yang nyaman kah? Kelas yang bersih kah? Kelas yang sejuk, banyak kipasnya? Kelas yang bersih atau kelas yang aktif, tetapi aktifnya aktif positif? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Seperti itu. Contoh penerapan segitiga restitusi. Oh, di sini enggak itu ya Bapak Ibu. Enggak di. Saya akan mencontohkan, menampilkan. Suaranya belum kurang jelas ya. Belum full ini Bapak.
Ya itu Ibu Bapak, itu adalah contoh segitiga restitusi saya di kelas 5. Jadi si anak ini marah-marah karena hasil tugasnya itu dicontek sama temannya. Mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya, silakan. Apa sih keinginan kelas itu, Bu? Ini mati apa? Udah? Ntar dulu Bapak Ibu, saya produser dulu layarnya gimana ya? Ada yang bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, saya akan tutup. Materi pembahasan ini. Alhamdulillah kita sudah sampai di tahap akhir. Semoga pemaparan yang saya sampaikan, ilmu yang sedikit saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu. Dari calon guru penggerak angkatan 9 UPTD SDN 3 Wamuk, saya selaku atas nama pribadi mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu sudah bisa hadir di sini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi sebelum bubar, alangkah lebih baiknya kita tutup acara ini dengan mengucap alhamdulillah.